Males banget berdiri. Halo. Halo, gimana hari ini guys? Malam. Hari yang flat. Wah, sering sih aku ngerasain hal itu. Malam nih showroomnya, iya biasanya juga malam sih. Cuma gara-gara kemarin tuh lagi banyak kegiatan, jadi aku sempetin showroom di sela-sela kegiatan itu. Soalnya kalau misalnya ada kegiatan terus aku showroomnya malam, pasti nggak bakal kesempetan. Aku nggak ada suaranya. Koflo temenin aku ngerjain tugas, silakan. Kerjain. Aku juga belum ngerjain nih. Paling karena aku besok masuknya hari Selasa, jadi aku mungkin ngerjainnya besok. Gak sekarang. Iya. Keluar ada tugas apa? Nah itu dia nggak tahu. Besok aku pas loh. Oke, PAS ya. Semangat. Gemes banget. Terus gimana ngerjain tugasnya? Ya aku nanya ke temen aku ada tugas apa. Nah sekarang belum nanya aja. Loh ini sama. Oh my god. Ih temen aku cantik banget. Oh my bestie. Senang deh kayak aku sama temen aku ini udah temenan dari kelas 1 SMP. Berarti udah hampir 4 tahun enggak sih? 3 udah mau hampir 5 tahun malah ya temenan sama dia. Terus kayak dulu kita membuluk bareng sampai mencantik bareng gitu. Oh my god, seneng banget. Sebenarnya aku tuh pengen banget punya chill hot friends gitu, kayak teman dari kecil. Cuma kan karena aku ternyata introvert gitu, kayak introvertnya tuh freak gitu loh. Jadi nggak ada yang mau temenan sama aku kan. Akhirnya aku baru berani temenan tuh waktu kelas 6 gitu-gitu. Nah kelas 6 SD tuh aku
banget pisah sama temen aku gitu. Kita kayak SMP yang berbeda. Akhirnya kan aku cari teman baru lagi kan. Nah aku sama dia nih sekarang. Oh my god, sumpah cantik banget dah. Teman tetangga nggak ada. Teman tetangga tuh nggak ada. Jadi waktu itu teman tetangga aku tuh kayak mainnya ekstrim gitu. Sedangkan aku tuh males kalau main ekstrim. Maksudnya ekstrim tuh kayak misalnya main layangan, terus main ke yang pokoknya jauh-jauh gitu. Kan aku sebenarnya anak rumahan dari kecil gitu loh. Jadi jarang-jarang tuh aku keluar-keluar gitu. Akhirnya aku temenan sama orang yang di sekolah aja. Terus kebanyakan juga cowok yang di tetangga aku tuh cowok gitu, dan rata-rata lebih muda dari aku. Jadi kayak oke, bye. Pernah main kelereng nggak? Main kelereng nggak, bukannya nggak tahu ya, karena aku emang nggak mau aja. Nggak mau karena aku nggak ngerti dan aku males mengerti. Main Barbie tuh aku juga nggak inget sih waktu kecil tuh aku mainnya apaan. Main Barbie aku juga nggak terlalu suka, kayak main boneka-bonekaan gitu nggak suka. Barbie aku tuh sedikit tau, kayak cuma 2 atau 3 gitu. Tapi kalau aku lebih suka dari kecil tuh aku lebih suka nonton. Emang dari kecil tuh emang suka nonton sih aku. Dulu aku sering disetelin lagu-lagu anak kecil, terus atau nggak kartun-kartun kayak Teletubbies gitu-gitu. Jadi aku dari kecil tuh emang udah kelihatan banget introvertnya gitu loh. Baru sekarang aja mulai berani. Oh my god. Main congklak, kalau aku main sama cewek-cewek tuh mulai kelas 4 SD. Nah kelas 4 SD kan aku mulai tahu K-pop ya. Akhirnya aku sama sepupu aku tuh, sama teteh aku, sama pokoknya sepupu-sepupu aku yang cewek bertiga. Jadi kita tuh dulu sering banget berantem sebelum mengenal K-pop. Bener-bener seberantem itu, kayak iri-irian, kayak anak kecil lah gitu. Akhirnya setelah tahu K-pop kita jadi bersatu gitu, sampai sekarang kita deket banget. Tapi sekarang dia di Riau kan, jadi oh my god, jauh banget. Jadi sebenarnya aku mau dibilang main sama cewek jarang, main sama cowok tuh jarang juga. Waktu kecil ya emang aku tuh nggak punya temen jujur. Jujurly, ini aku ngomong sejujur-jujurnya, tidak ada yang dikurangi ditambahi. Tapi kadang temen cowok juga lebih seru. Aku entah kenapa sama cowok itu gak ini aja sih, gak serk gitu. I hate boys. Dari dulu tuh aku kayak gak cocok gitu sama cowok. Maksudnya temenan kayak entah kenapa ada angin apa, nggak ngerti ya gue ya. Setiap gue temenan sama cowok gitu kayak udah oke, gue cocok nih temenan sama dia nih cowok. Nah si cowok tuh suka sama gue gitu, kayak kan gue maunya temenan gitu loh gue mikirnya. Terus akhirnya oke,
I ngeghosting. Jadi kayak bukan karena kayak please deh, gue tuh pengen temenan doang, nggak mau pacaran. Akhirnya sampai sekarang tuh aku nggak punya teman cowok karena aku menghindari hal-hal kayak gitu, karena kayak oh my god freak banget, please jangan suka sama gue gitu. Akhirnya ya udahlah, bye, aku temenan sama cewek aja. Ya kenapa sih gue muter lagu playlist ini terus? Kok cowok tapi kayak cewek gimana Flo? Oke, kok ini beda cerita ya. Aku juga punya teman kayak gitu dan lumayan banyak. Jadi lumayan. Aku lumayan bisa membangun conversation gitu tanpa melibatkan perasaan, cie. Serius. PBL, parah banget loh. Kan mungkin sekarang kayak banyak stigma pick me girl yang cuma kayak apa sih, cewek-cewek tuh maunya apa, bukan gimana ya, gue tuh cewek, gue tuh bisanya cuma temenan sama cowok gitu kan, soalnya sama cewek ribet gitu kan. Stigma apa namanya, pick me girl zaman sekarang gitu. Dulu mana ada pick me girlan. Sekarang kayak kasihan aja gitu loh sama cewek yang beneran kayak nggak bisa temenan sama cewek gitu. Ada beberapa, aku juga kenal beberapa orang yang kayak dia tuh asik parah, tapi kalau sama cewek tuh kayak jadi canggung, ngerti gak sih? Dia tuh emang, aku nggak mikir dia tuh speak me girl atau apa, tapi emang gak cocok sama cewek gitu loh. Jadi emang, tapi sekarang karena ada stigma pick me girl ini, dia tuh jadi kayak susah dapet teman gitu loh, karena dia sering diomongin, karena dia dekatnya sama cowok-cowok. Cewek yang main genggan gak asik. Oke, sorry ya, gue geng-gengan jujur dari kecil. Dan ini dari sudut pandang gue ya, soal pertemanan dalam satu geng gitu. Kita tuh bukan apa ya, bukan karena gue nggak mau temenan sama lo nih kan gue punya geng gitu, nggak gitu. Karena ini menurut gue seleksi alam sih, seleksi alam dan soal kenyamanan masing-masing. Soalnya gue sebagai orang yang susah banget nyari temen tuh, kalau udah dapet temen satu dia bener-bener berharga gitu buat gue. Jadi gue mau main sama dia aja gitu, karena kalau gue main sama yang lain gue tuh mikirin perasaan dia kayak kalau gue tinggalin gue main sama dia marah nggak ya gitu loh. Jujur gue tuh kayak gitu dari kecil, selalu punya teman satu orang doang yang bisa gue ajak ngobrol gitu. Dan itu kalau beruntung aja gue bisa dapet 2-3 teman lagi gitu yang bakal gue masukin geng. Sebenarnya nggak geng kayak kasih nama kayak persahabatan selalu gitu, nggak gitu. Cuma ya kayak gimana ya, menurut gue nggak bisa menyalahkan gitu sih, kecuali kalau geng-gengannya tuh kayak this is my best friend, you nggak cocok masuk circle kita. Di circle kita nggak ada pocok-pocok gitu, nggak bisa. Gue nggak kayak gitu orangnya. Gue open ke semua orang, but untuk beberapa orang gue tuh sangat deket gitu. Bukan berarti gue geng-gengan juga sih, nggak kayak gue nggak terima semua orang gitu. Gue cuma terima geng gue doang, nggak gitu sih. Temenan mah banyak, tapi yang dekat paling 5. Iya, gue tuh kayak gitu. Tapi itu sebenarnya masuk ke geng-gengan juga nggak sih? Iya sih, masuk ke geng-gengan juga. Cuma kayak gue nggak setertutup itu maksudnya. Geng gue nggak gitu. So
Menurut gue sih tuh fine fine aja selama gue nggak jahat sama orang lain, selama geng gue tuh nggak menyudut nggak apa ya, ya udah gitu lah. Tentunya nggak bisa menyalahkan orang-orang yang kayak gini, maksudnya kayak gue yang bercandaannya nggak lucu gitu kan. Sebenarnya kita tuh berusaha untuk lucu, apalagi kayak gue orang freak kayak gini yang masuk JMT misalnya. JMT tuh kayak semuanya komedian weh kecuali gue, ya gak sih? Kadang gue tuh kayak ngerasa aduh, kayaknya gue paling paling gak lucu deh di sini, gue paling gak ini deh, gimana ya caranya biar gue bisa ini. Tapi akhirnya gue mikir sendiri gitu kayak, ya nanti kalau emang gue nggak cocok sama JMT juga gue bisa memisahkan diri sendiri gitu misalnya. Tapi pas ada momen dimana kayak JMT tuh lagi crowdednya gitu loh, kayak ini kita kenapa sih gitu loh, kayak ini kenapa kok bisa sih kayak gini gitu, ada apa gitu sama kita. Akhirnya kita omongin gitu, dan gitu baru pertama kali gue ngomongin masalah tentang kita gitu, untuk memperbaiki kita gitu. Dulu gue tuh pernah berantem kayak gini juga, kayak diem-dieman, dan akhirnya gue sendiri yang dijauhin gitu. Nah, dan gue tuh takut gue dijauhin sendirian lagi kayak dulu. Akhirnya gue salah sih waktu kita lagi chaos-chaosnya nih JMT. Gue malah cari teman lain karena gue takut gue diasingkan sendiri. Jadi gue nyari teman lain, gue deketin semua tuh member bener-bener itu hari gue deketin. Dan akhirnya karena JMT tuh gila, gue nggak ngerti sih kenapa sih kita tuh kayak oh my god, kita best friend banget gils. Kini kita nginep langsung, bener-bener malamnya kita rencanain nginep, besoknya langsung nginep. Terus kita ngomongin semuanya, apa yang gue nggak suka dari lo yang gak suka dari gue gitu, bener-bener dari A sampai Z. Dan oke, kita baikan deh akhirnya, baru pertama kayak gitu seumur hidup gue ngomongin tentang ini kita gimana ke depannya, persahabatan kita tuh gimana. Itu baru pertama kali sumpah. Selebihnya ya udah seleksi alam, cabut datang. Bila kataku tak cukup membuatku berganti, ngiri sih, iya. gue tahu sih kenapa kalian iri. Karena gue tuh baru ngerasain juga yang kayak gini gitu. Walaupun apa ya, belum lama gitu JMT, bahkan setahun pun belum kayaknya deh. Kita sedekat pas kapan ya, tapi kita tuh udah ngerasa udah bertahun-tahun gitu, udah temenan tuh udah bertahun-tahun, padahal kita beberapa bulan. Dan gue senengnya lagi temen gue yang dari SMP ini kan ada yang paling deket tuh ada 3 orang ya. Mereka tuh juga bener-bener ini gue ngedukung gue gitu loh, kayak gils. Solid banget ya, makasih ya guys. Kalian juga solid ya. Aduh lagunya, pokoknya gitu deh. Sebenarnya itu salah satu apa ya, bentuk geng-gengan. Gak geng-gengan, cuma kayak
Menurut gue JMT tuh sangat apa ya, solid, terus kayak bukan sekedar temen jalan doang gitu, bener-bener udah kayak keluarga nggak sih? Nggak tahu kenapa lebih dari keluarga gitu. Langgeng terus kalian, amin. Kalau pertemanan di member JKT lainnya gimana? Oke, kalau di member JKT lainnya aku bener deket sama mereka semua, sama Freya, sama Ci Jessie, Kak Freya, Ci Jessie, terus Ci Jesslyn juga. Oh my god, kita deket banget. Kita, apalagi aku lagi dekat sama Marsha juga, kita lagi ngomongin Jepangan kan. Sebenarnya kita tuh dekat sebenarnya, cuma yang bisa apa ya, yang bisa bikin aku ngerasa kayak lagi di keluarga banget gitu loh, itu cuma JMT sih. Percaya nggak orang yang lawak masalahnya lebih berat? Percaya banget. Dan orang yang nggak ngelawak bisa jadi, maksudnya jangan nganggep yang nggak ngelawak itu nggak punya masalah juga. Bisa jadi dia nggak tahu cara ngelawak, dan dia juga nggak tahu cara nutupin apa sih, gimana sih ngomongnya, cara dia nutupin masalahnya itu bukan dengan ngelawak gitu. Jadi ya semua orang punya masalahnya masing-masing, jangan diremehkan gitu. Jangan anggap yang sering ngelawak tuh yang paling tersakiti gitu. Bisa jadi dia paling tersakiti, tapi jangan yang nggak ngelawak kalian pikir kayak udahlah nggak ada masalah gitu. Saling ini aja sih, saling merangkul, saling menghargai, itu tuh yang paling penting. Vivi tuh JMT bukan sih? Ya, jadi sebenarnya Kak Vivi tuh JMT. Cuma JMT yang paling sibuk. Kita sebenarnya Kak Vivi tuh pengen banget sering main sama kita gitu, cuma kayak kita juga kadang mainnya mendadak, dan dia tuh kadang kalau mendadak tuh kayak aduh nggak bisa deh kayaknya gitu. Kita kan kayak ngerencanain malam besok langsung jalan tuh bisa gitu. Kak Vivi tuh harus dari jauh-jauh hari, sedangkan kita seringnya mendadak, jadi kadang Kak Vivi nggak ikut ya karena itu. BTW sorry ya, maksudnya kayak mungkin kalian ngerasa kayak kok gitu sih, kok geng-gengan. Menurut gue kayak gue sih, kalau gue ya di sudut pandang gue, mau sebanyak apapun membernya, pasti kalian nggak bisa deket banget cuma sama semuanya gitu. Maksudnya gimana ya, muter-muter ngomongnya. Kan JKT48 banyak nih, cuma yang cocok, yang bisa nyaman banget tuh nggak semuanya gitu. Pribadian orang kan beda-beda, jadi sebenarnya kalau dibilang nggak menyatu salah. Kita tuh nyatu, kita tuh sering satu pemikiran gitu, kita tuh sering cerita-cerita bareng juga. Tapi untuk yang kayak masalah lebih serius atau yang nggak bisa diceritain sama semua orang tuh paling aku cuma bisa cerita ke JMT gitu doang. Cuma kayak kalau
soalnya banyak kayak mikir kayak geng-gengan gitu kan. Sebenarnya nggak gitu sih, kita juga membaur kok sama yang lain, kita deket sama semuanya kok. Yang sefrekuensi upload, yes, itu juga sebenarnya beda sih sama yang gimana, beda yang sefrekuensi sama nyaman tuh beda. Sefrekuensi aku sama Freya sefrekuensi, aku sama Marsha sefrekuensi, tapi kita nggak bisa saling cerita banyak gitu, maksudnya cerita kayak dulu gue dari A sampai Z loh gitu, nggak bisa gitu. Dan itu cuma bisa gue bagi sama JMT. Mungkin ada saatnya nanti gue bisa terbuka sama yang lain juga, tapi untuk saat ini gue masih sama JMT. Bukan berarti gue gak mau temenan sama yang lainnya, jangan salah paham. Kini lagunya astaga aku baru sadar, ganti Kimiga. Kalian nonton ini gak sih? Ini dramanya animenya apa sih? Ride Your Waves ya. Sedih ya ternyata, aku kira romance gitu. Suka banget suara Ryota di sini. That's why kan hajimaru your brand story. Kenapa diganti-ganti dah lagunya? Ya maaf deh, kan kendalinya dari sini, yang pegang radio ada di sini, haha. Demona. Lagi apa? Lagi tiduran nih. Soalnya aku udah matiin lampu juga, jadi kayak males nyalain kamera. Sekali-sekali lah, kan kemarin udah on cam terus, sekarang off cam. Alright. Belum deh.
Besok sekolah jam berapa? Besok aku online. Besok online. Ini udah. Sekolahnya agak berat nggak? Berat banget. Kalau ngangkat sekolah tuh berat banget emang. Soalnya kan sekolah aku lantai 2 ya, ada 2 lantai ya. Jadi kalau diangkat tuh emang berat banget sih, Kak Maman. Kalau tidur lampu kamar emang dimatiin. Iya, aku dari kecil tuh dibiasain dimatiin. Karena aku juga nggak bisa tidur pakai lampu nyala sih. Kecuali aku kayak lagi parnoan. Aku juga pernah parnoan lah. Jadi mungkin kalau aku habis nonton film horor gitu misalnya, jadi aku ketakutan, aku pakai lampu kecil, lampu apa namanya, lampu tidur, iya. Terus akhirnya tapi tetap dimatiin lampunya. Lampu utama itu tetap dimatiin, tapi aku pakai lampu kecil. Tapi biasanya aku selalu dimatiin lampunya. Emang ada yang lampunya dinyalain? Ada aku, oh my god, aku nyala. Oh my god, saya dinyalain. Hah, serius? Demi apa sih? Orang tidur aja ada yang matanya melek. Iya, bener-bener. Tapi tuh biasanya yang dinyalain gak sih lampunya? Soalnya emang bener kan apa, kalau tidur lampunya nggak dimatiin itu otak kita tuh masih ngiranya itu masih siang gitu, jadi otaknya masih kerja. Iya gak sih? Otaknya tuh masih kerja, jadi kita tuh kadang masih melek. Iya gak sih? Soalnya setahu aku kayak gitu ya. Jadi otak kita tuh nggak bener-bener tidur gitu kalau dinyalain lampunya. Makanya aku suka banget tidur. Otak aku soalnya tidur juga, walaupun jarang dipakai, at least dia istirahat. Kamu pernah nggak tidur tiba-tiba diloncat kucing? Enggak, aku nggak pernah tidur sama kucing. Pernah sih, cuma kayak sekarang mendingan enggak deh. Soalnya kucing aku tuh banyak bengit. Terus aku kayak orangnya adil banget. Gak tau sih, kalau sama kucing-kucing aku sih aku adil banget. Jadi kalau ada satu yang aku masukin, aku nggak tega sama semuanya. Jadi semuanya aku masukin ke kamar aku. Dan ya kali kucing aku 6-6-nya aku masukin. Dan kadang kucing aku tuh rese banget karena tengah malam gitu pas aku udah nyenyak-nyenyaknya, dia tuh pengen keluar, dia garuk-garuk pintu.
kan pintu aku pintu geser ya, jadi ya nggak bisa buka sendiri dianya. So ayah harus bangun, harus bukain pintu. 이때는 가면 우린 다시 못 봐. 내가 멈춰봐. Aku alergi bulu kucing ya, sad. Ya, sumpah itu sad banget sih. Aku nggak bisa hidup tanpa kucing. Dia Mr. Airplane. 네가 없잖아 생각하면 영화니까 잠깐 멈춰봐. Iya, lagu Icon Airplane. 일반만 한마디만. Vlog kapan terakhir menangis karena apa? Aku terakhir nangis karena nonton film. Aku nonton Ride Your Waves itu movie anime movie. Kalian harus nonton, recommended. Jangan get away. Apa judul animenya tadi? Ride Your Wave, mengendarai ombakmu. 잠깐 멈춰봐. 네가 없잖아 나랑 오잖아 영만이가 Mr. Airplane. 잠깐 멈춰봐. 지금 없잖아 나도 있잖아. 흔들어줘 아니면 나도 채워줘 하루만 지금은. Ya, Ride Your Waves, maaf ya, pakai S. Ride Your Waves. Yang pacarnya jadi air ya. Ups, sorry. Spoiler. Anggaplah haruman sigaman ilmuman. 비가 찬다 바람이 잖아 잖아 나도 채워줘 하루만 또 읽어만 한마디만 맞아 잠깐 멈춰봐. Kok nggak jadi member JKT, kegiatannya apa? Maybe I nggak bakal jadi wibu, soalnya bakal nge-K-pop terus bakal terus nulis. Sekarang juga masih nulis, cuma nggak di publish. Dan karena melihat potensi di buku pertama saya, mungkin sekarang kayak bukunya udah banyak karena banyak. 울고 싶은 그런 사람이 내 생겨서 숨막힌 해도 내 이름이 서있어요. 그 사람이 날 지켜볼 때면 내가 더 슬픈 걸 없이 그때 거기에 있어줄게. 너는 내 눈물이지 않지 재채기가 나올 것 같아. 너만 오면 해주는 그 얘기를 전하 나의 입술이 너무 간지러워.
Ya pokoknya gitu deh. Lo suka wibu karena apa nih sebenarnya? Gara-gara temen aku ini loh, gara-gara teman SMP aku. Cuma kayaknya kalau nggak tahu sih, mungkin kemungkinan besar juga bakal jadi wibu, tapi kemungkinan besar juga tidak bakal menjadi wibu kalau saya tidak di JKT48. Karena JKT48 saya kenapa ngomongnya kayak ini sih, kayak tanya jawab gitu. Emang tanya jawab sih. Apa ya, gara-gara JKT48 tuh aku makin kepo sama Jepangan kan. Ya udah, akhirnya makin deh. Terus pokoknya gitu deh. Sebenarnya nggak bisa lanjutin apa namanya, nulis karena otak saya lagi padat, tidak cair. Terus kalau nggak di JKT48 juga sekarang mungkin uang jajan saya masih 20.000, karena dari dulu saya tuh 20.000 doang uang jajannya, gak terlalu sering makan juga, jadi ya menurut gue 20.000 tuh pas gitu. Sekarang ya Allah 200.000 gak cukup coy. 먹방만 보다가 넌 참을 수가 없어서 그래서 여기저기 나를 남자로 잡고 커피로 메시지 해시태그 날리는 인스타그램 가시지하고 지루하기만 해 또 봄이면 뭐해 꽃은 떨어질 건데 왜 또 봄이야. Dulu antar jemput atau pulang sendiri sekolah? Nebeng teman. Jadi dulu ada teman yang searah jalan pulangnya. Jadi jadi gue nebeng sama dia. Iya, akan digawain sama. 자꾸 말하는 봄인가 봐요. 같아서 괜찮을까? 뭘까봐? 저기 어디야? 나 혼자 깼어. 빨리 와. Jalan pulangnya sehari putaran Nuri. Aduh. Nebeng naik Satria FU gas geng. Enggak. Jujur lah, saya nggak terlalu suka motor-motor gede ya. Itu motor gede bukan sih, Satria FU. Cuman kita cari. Tapi untuk aku sendiri, aku lebih suka motor. Mungkin karena enggak. Sebenarnya dulu gue pernah mikir gue lebih suka naik motor karena lebih kena angin daripada mobil. Tapi sekarang kayaknya enakan mobil deh. Soalnya bisa tidur. Oh bukan ya, maaf ya. Soalnya nggak tahu otomotif. 자세고 있어요. 그러니까요. Soalnya waktu itu aku pernah dibonceng temen aku naik motor gede gitu kan, terus kayak, gila pegel banget nih, gue gak bisa turun coy. Ih makasih Kak Semesta. Karena energi 있는데 나를 설레게 해
Gue suka naik motor karena cepet aja sih. Oke, iya ini salah satu alasan juga saya berpikir lebih suka naik motor. Tapi kalau bisa tidur ya kenapa nggak mobil? Tidur adalah nomor satu di dunia ini. Dan karena saya udah ngantuk, mungkin saya mau bacain podium aja kali ya. Alright. Bentar, ganti lagu dulu. Ini lagunya kenapa holiday gitu-gitu. Party, win the day. Capek deh. See you again. Oke, aku mau bacain podium. Nomor 1 ada Kak Semesta, nomor 2 ada Kak Pernah Muda, nomor 3 ada Kak Mama, nomor 4 ada Kak Bira, nomor 5 ada Kiki Mars, terus nomor 6 ada Kak Alifami, nomor 7 ada Kak Tegar, nomor 8 ada Kak Danbo, nomor Kak Danbo udah kelar menggambar, oke. Nomor 9 ada Kak Bagus Saputra, nomor 10 ada Kak Wahyu, nomor 11 ada Kak Gilang, nomor 12 ada Kak Gemuk Sehat, dan nomor 13 ada Indah SFR Keren. Oke, aku mau bacain giftnya. Makasih ya Kak Semesta, terus Kak Maman, Kak Gilang, sama Kak Pernah Muda, sama Kak Kaos Kaki, thank you. Makasih ya guys sudah nonton showroom radio hari ini. Makasih. Bye. Bye. Selamat malam. Selamat tidur. Selamat istirahat.